Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat yang mulia, hari ini kita memasuki hari ke-15 bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita kerjakan ibadah siam ini sampai tamat. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa orang yang cepat didengar oleh Allah doanya ialah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, ibadah siam. Dalam Al-Quran itu bisa kita baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku dengarkan doa seorang hamba, di sini maksudnya sedang berpuasa, apabila dia itu sungguh-sungguh berdoa kepada kami. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka oleh karena itu hendaklah mereka itu memenuhi panggilan kami. Hendaklah mereka itu beriman supaya mereka itu tetap di jalan yang benar. Jadi ayat ini ditempatkan di antara ayat-ayat yang menerangkan soal ibadah siam. Nah, mari kita pakai kesempatan ini untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dalam satu hadis Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat-saat seorang manusia itu sangat dekat dengan Tuhannya ialah di waktu dia sedang sujud. Jadi di waktu kita sedang sujud melaksanakan salat pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan doa kita itu bisa didengar, bisa dikabulkan. Maka kesempatan ini pakai sebaik-baiknya. Sebab di waktu sujud itu Rasulullah bersabda, faksirud doa, maka oleh karena itu perbanyaklah doa. Adapun di antara doa-doa yang sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW ialah Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya agamaku adalah agama yang baik, agama yang maslahat. Sebab aku ingin agama ini aku jadikan pengikat, penentu bagi tiap-tiap urusan, bagi tiap-tiap langkah dan perbuatanku. Nah, ini doanya yang pertama. Jadi bukan beragama asal beragama, tetapi kita ingin agama kita itu benar. Saya bawakan beberapa contoh bagaimana agama yang benar itu, yang baik. Di waktu Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh Raja Mu'tasim supaya dia itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Raja, maka di waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wa ma aqulu illa ma yaqulu Rasulullah. Saya tidak akan ucapkan, saya tidak akan kerjakan kecuali apa yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat agamanya baik, dilihat dari segi akidah. Sekalipun dia itu dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun dia itu disiksa, tetapi dia itu tidak mau mengikuti keinginan raja yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa membina diri. Yang kedua, ada seorang pemuda bernama Sa'an al-Aswad. Orangnya sangat dicintai, disukai sebab akhlaknya bagus. Tetapi dia itu mempunyai suatu
kekurangan, yaitu wajahnya tidak menarik. Jadi ini merupakan adalah nasib malang bagi Sa'ad al-Aswad. Baru terasa nasib sial ini ialah di waktu dia itu ingin berumah tangga. Teman-teman sudah beristri, sudah mempunyai putra-putra, putri-putri, hidup berbahagia, dia pun mempunyai keinginan, yaitu berumah tangga, mempunyai seorang istri. Tetapi nasibnya, tiap gadis yang dilamar, tidak ada yang mau, semua menolak. Nah, bagi seorang pemuda ini merupakan ujian. Tetapi oleh karena akidahnya kuat, dia seolah-olah berkata dalam hatinya, saya hidup ini bukan untuk nikah. Tetapi saya hidup ini adalah untuk berbakti kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Maka oleh karena itu dia itu tidak merasa kecewa. Dia tidak berputus asa menyalurkan kehajat biologisnya dengan jalan yang salah. Dia tidak mau. Akhirnya karena tidak berhasil, dia minta bantuan Rasulullah. Ya Rasulullah, begini nasib saya ini. Saya ingin punya seorang istri tapi tidak ada gadis yang mau. Sekarang saya minta bantuan Rasulullah untuk melamarkan seorang gadis bagi saya. Baik, kata Rasulullah. Rasulullah sangat gembira diminta bantuan sebab Rasulullah tidak lihat wajahnya, tetapi lihat hatinya yang bersih. Di waktu itu Rasulullah langsung ke rumah seorang sahabat yang bernama Umar bin Wahab. Dia mempunyai seorang anak gadis rupawan. Dilamar anak gadis ini. Tidak susah payah. Si gadis setuju, barangkali karena Rasulullah yang melamar untuk Sa'ad. Ayah dan ibunya pun tidak berkeberatan. Keluarganya pun setuju. Setelah dapat kabar gembira ini disampaikan kepada Sa'ad. Sa'ad, ada seorang gadis rupawan bersedia untuk jadi istrimu. Benar Rasulullah? Ya. Masa saya berdusta? Maka di waktu itu Rasulullah mendengar beberapa kata keluar dari mulut Sa'ad bin al-Aswad. Alhamdulillah, mutasyakir ya Rasulullah. Terima kasih, tidak lebih dari itu. Kalau kita kira-kiranya bagaimana itu? Kalau dapat kabar yang seperti itu bagaimana coba? Barangkali melonjak-lonjak ya. Tetapi Sa'ad tetap tenang. Di waktu mendapat ujian dia itu tidak putus asa. Dan di waktu mendapat kabar gembira dia itu bersyukur. Beberapa hari sesudah itu Rasulullah panggil Sa'ad. Ya Sa'ad, ini nih ada bantuan dari sahabat. Sekarang pergilah kamu ke pasar. Belilah barang-barang yang kamu rasa baik nanti untuk bakal istrimu. Baik ya Rasulullah, diambil uang itu, dia berjalan ke pasar, jalannya biasa saja. Tidak buru-buru lari begitu, tidak. Setelah sampai di pasar, dia masuk toko, lalu dilihat barang-barang yang baik. Sedang asyik menawar barang-barang itu, ada yang menyusul. Sa'ad, ada apa? Kau dipanggil oleh Rasulullah. Untuk apa? Saya sedang ini mau beli barang-barang. Rasulullah juga yang menyuruh saya ke sini tadi. Ini penting ini. Penting apa? Musuh sudah di ambang pintu. Kita sekarang ini juga harus berangkat ke medan perang. Sa'ad al-Aswad tidak berfikir dua kali. Ya, pada saat dia itu mendengar harus berangkat ke medan perang. Tunggu sebentar katanya. Akhirnya barang-barang dikembalikan kepada yang punya. Yang perlu sekarang itu tombak itu. Itu pedang, perisai. Nah, itu yang dibelinya, ya. Kalau saudara bagaimana kira-kiranya itu? Kawin perang, kawin perang, kawin. Akhirnya setelah dia itu siap, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah siap untuk berangkat sekarang ini juga. Lalu dia itu berangkat ke medan perang. Setelah menemui musuh,
dia itu melakukan tugas sebaik-baiknya. Dia menyerbu, berusaha untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya untuk menghalangi mereka masuk ke dalam kota Madinah. Jadi tidak tinggal di belakang-belakang gitu ya. Kalau ada tombak, ini. So nanti kan bisa selamat kembali itu. Tetapi dia lakukan tugas. Nikah itu sudah tidak ingat lagi. Tetapi dia itu ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan umat Islam dan agama Islam. Akhirnya dia itu gugur di medan pertempuran. Mati syahid. Kita akan berkata sayang sangat, mau nikah mati. Tetapi bagaimana kata atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun." Jangan kamu kira orang yang gugur di medan pertempuran itu mati. Tidak, mereka itu hidup, hanya kamu tidak mengerti. Ini agama yang sangat bagus sekali, akidahnya kuat. Nah, maka oleh karena itu, kalau sekiranya nanti ada di antara pemuda-pemuda melamar seorang gadis, diterima lamarannya, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah. Mesti ada sifat sabar. Ya, jangan nanti ditunggu dia di jalan karena lamaran ditolak lalu diganggu. Ya, nah, itu bukan amal seorang muslim. Kita tidak bisa memaksa orang lain supaya cinta kepada kita, itu tidak bisa. Ya. Nah. Sekarang ini dilihat dari segi ibadah. Tadi itu dilihat dari segi akidah, bagaimana agama yang bagus. Ada seorang pemuda pergi ke kuburan. Di waktu dia itu masuk ke kuburan tadi, dia itu seolah-olah tafakur. Tafakurnya itu mengingat diri. Dirinya pun akan mengalami nasib seperti itu. Lalu dia ucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Salam sejahtera, hai orang-orang ahli kubur dari golongan mukminin dan mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami juga akan mengikuti jejakmu. Nah, lalu itu didoakannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya, wal mu'minin wal mu'minat. Dan seterusnya. Dia tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama. So ada ulama-ulama yang menganjurkan, idza dakhaltumul maqabira, kalau sekiranya kamu pergi ke kuburan, faqra'u fatihatal kitab, bacalah surat al-fatihah. Waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir, jadikan bacaan itu sebagai hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Fa innahu yasilu ilaihim, bacaan itu pasti sampai ke sana. Begitu ada anjuran ulama-ulama tetapi dia tidak lakukan. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan Quran. Dalam Al-Quran dinyatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. La tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan mendapat pahala kecuali dari amalmu sendiri. Yang kamu amalkan di waktu kamu masih hidup. Kamu tidak akan mendapat pahala, yaitu hadiah dari orang-orang, kecuali masih ada yang bisa menambah pahala bagimu, yaitu 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, amal sosial yang dikerjakan di waktu hidup, membuat masjid, langgar, madrasah, rumah sakit, rumah jompo, rumah yatim dan sebagainya. Dia sudah meninggal tetapi pahalanya masih mengalir terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang disiarkannya di waktu dia itu masih hidup. Ilmu apa saja, bukan ilmu agama saja. Saudara-saudara sekarang ini mempelajari soal-soal teknik. Lalu ilmu, ada ilmu saudara yang saudara berikan kepada yang lain, sehingga dia itu bisa mengambil manfaat dari ilmu itu. Kita sudah meninggal, ini masih terus menambah amal, pahala. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau ingin ayah dan ibu mendapat pahala terus menerus, maka jadilah anak yang saleh dan doakan.
Ini yang sampai ke sana. Tetapi baca Fatihah itu tidak sampai ke sana. Jadi amal kita operkan begitu ke sana, tidak bisa. Jadi amal itu adalah untuk masing-masing. Dan begitu juga dosa. Dosa seseorang tidak bisa dipikul oleh yang lain. La taziru waziratun wisra ukhra. Ini pemuda itu agamanya baik. Sebab dia itu tidak mau mengamalkan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ini betapa banyak amal ibadah umat Islam yang kalau kita lihat dari sumbernya tidak ada contoh sama sekali. Ya, hendaknya saudara-saudara pelajari ini. Jadi kalau sekiranya ada perbedaan-perbedaan faham di tengah-tengah masyarakat, perbedaan faham ini jangan dijadikan alat sengketa. Tetapi bagi kita jadikan ini rahmat. So kita nanti bisa mencari mana sebenarnya di antara faham-faham yang berbeda itu yang ada dasarnya. Nah, sekarang ini yang kedua doa Nabi. Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, aku mengharap supaya duniaku di mana aku tinggal merupakan dunia yang baik. Dan dunia yang baik itu ialah yang pertama kalau ulamanya melakukan tugas. Ulama yang dinamakan warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Yang hak dia katakan hak. Yang putih dia katakan putih. Nah, kalau sekiranya ulama-ulama sudah begitu, rasanya enak dan tentram. Yang kedua, apabila pemimpin adil. Kita tahu apa yang dimaksud dengan adil di sini. Yaitu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau orang yang tidak bersalah, jangan dikatakan salah. Dan kalau orang yang benar, jangan disalahkan. Dan orang yang salah, jangan dibenarkan. Yang ketiga, yaitu pengusaha-pengusaha yang memegang amanat. Jadi orang yang dagang, bergerak di bidang ekonomi, bukan hanya sekedar keuntungannya dia itu ingin dapat. Tetapi dia itu berusaha supaya tugasnya itu mempunyai fungsi sosial. Yang keempat, apabila rakyat ahli ibadah. Yang kelima, apabila karyawan tekun melakukan tugas. Rasanya itu dunianya enak sekali. Dan bagi kita sebagai pribadi, baru dinamakan dunia yang baik kalau kita sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha supaya jasmani kita sehat dan rohani kita sehat. Jasmani kita bisa sehat kalau kita memakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitaminnya, gizinya dan sebagainya. Dan jangan merusak. Segala apa yang merusak jauhi. Minuman keras, merokok, itu termasuk merusak itu merokok itu. Merusak saku dan merusak paru-paru. So kalau sekiranya di foto orang yang suka merokok itu, paru-parunya itu hitam. Lama-lama nanti berkarat. Itulah yang menyebabkan banyaknya timbul kanker paru-paru. Jauhi. Orang-orang Mekah mengatakan ad-dukhan minasyaitan. Rokok itu termasuk apa itu? Ya, min amali syaitan. Ya, terima maaf ini ya. Kalau di Amerika dan di Eropa kabarnya tidak ada lagi iklan-iklan mengenai soal rokok itu. Kalau kita masih agung bagaikan emas, masih ada itu. Ya. Begitu juga minuman keras. Kalau mau jadi anak modern harus bisa mabok. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah tentu tidak benar itu. Jadi jauhkan diri dari tiap-tiap makanan, minuman yang bisa merusak. Adapun kesehatan rohani, itu adalah apabila diberi makanan dengan tauhid. Tauhidullah, yaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian. Yang kedua, yaitu al-kafaf. Kalau sekiranya kita cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita, hidup itu terasa enak sekali.
Bukan hidup mewah. Hidup mewah itu merupakan siksaan itu sebenarnya. Dan hidup dalam serba kekurangan pun merupakan siksaan. Tetapi kalau dibandingkan antara kedua ini, kekayaan itu lebih merupakan siksaan yang sangat hebat sekali. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, bukan kemiskinan yang aku takutkan bagimu, tetapi yang aku takutkan ialah kemewahan hidup apabila rezeki sudah terbentang mudah di hadapanmu. Ya. Orang-orang Arab sekarang ini dengan petrodolarnya termasuk orang yang terkaya di dunia. Tetapi apakah dengan kekayaan itu mereka itu bisa bertambah dekat kepada Tuhan? Raja Fahd baru-baru ini membeli kapal persiar dengan harga 45 juta dolar. Belum lagi menambah ini menambah itu, tambah 20 juta dolar. Kapal persiar pribadi 60 juta. Bukan rupiah, dolar. Akan lebih baik dipakai ini untuk umat Islam di negara-negara yang masih terkebelakang. Di Afrika coba lihat anak-anak. Hanya boleh dikatakan tubuhnya itu tinggal tulang dibalut kulit. Dagingnya sudah tidak ada. Ini kan bertetangga itu tanah Arab dengan Afrika itu. Sedangkan bagaimana sabda Rasulullah? Allah tidak menyukai orang yang hidup senang, kenyang, sedangkan tetangganya hidup lapar, kurus kering. Nah, ini adalah suatu dosa. Nah, jadi kecukupan di sini ialah memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, kalau kita mempunyai anak yang soleh, kalau di rumah anak-anaknya berandal, pusing orang tua. Yang tadinya sehat bisa darah tinggi itu. Maka oleh karena itu kalau kita ingin ayah dan ibu kita tetap sehat, jadilah anak yang soleh. Jangan diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar sehingga mereka itu jatuh sakit. Yang kalau sudah ada anak yang soleh, yang keempat yaitu istri yang soleh, suami yang soleh. Nah, baru nanti rumah tangga itu merupakan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah. Selanjutnya, yang dinamakan keselamatan bagi seorang sebagai pribadi, yaitu kalau dia itu mempunyai harta yang soleh. Ya, jadi bukan anak saja, bukan istri saja, bukan suami, tetapi harta pun harus soleh. Artinya harta yang diperdapat dengan jalan yang halal. So kalau kita memakan harta yang haram, itu kita disiksa oleh hati nurani kita. Al-ismu ma haka fi nafsika. Yang dinamakan dosa itu ialah kalau kamu kerjakan, kamu disiksa oleh hati nuranimu. Wa karihta an yatali alaihin nas, dan kamu malu kalau amalmu itu diketahui oleh manusia. Tetapi kalau sudah tidak punya malu lagi, itu memang tidak merupakan siksaan. Tetapi apa bedanya nanti dengan hewan? Kalau sudah tidak punya malu. Maka oleh karena itu Rasulullah, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu kerjakan apa yang kamu sukai. Jadi al-haya, sifat malu itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang manusia. Ya, sekarang ini kita kepada doa yang ketiga ya. Doa yang ketiga, Allahumma aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi. Ya Allah, jadikanlah bagiku akhiratku, tempat aku kembali, merupakan akhirat yang baik. Akhirat yang baik itu yaitu Jannatun Naim, surga. Biar di pinggir-pinggir tidak apa, asal masuk surga. Tetapi kalau masuk neraka, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sabda Rasulullah, yang paling enteng azab yang diberikan adalah kepada Abu Talib. Itu yang paling enteng. Diumpamakan, bukan sebenarnya begitu, tapi diumpamakan. Kalau sekiranya ada terompah besi dibakar jadi panas, lalu kaki kita taruh di atasnya itu. Ini mendidih itu. Seolah-olah begitu.
Ya, jangan dikira nanti Tuhan bikin trompa besi lalu nanti dipanaskan, bukan. Tetapi ini seolah-olah begitu. Itu yang paling enteng. Dan disiksa khalidina fiha, terus menerus dalam keadaan la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Lalu mereka itu berteriak-teriak, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Aku akan mengerjakan apa-apa yang sudah aku tinggalkan dahulu. Aku akan bersedekah, akan beramal saleh. Aku akan menjadi orang yang saleh. Tetapi la yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sekiranya ajal sudah datang, tidak ada kesempatan lagi untuk diundurkan walaupun 1 detik. Nah, dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan begini. Idza wudi'atil janazah. Kalau sekiranya jenazah sudah dimasukkan ke dalam keranda, wahtamahal rijal ala a'naqiha, lalu dipikul oleh orang-orang dibawa ke kuburan. Wa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalau orang ini orang yang saleh, dia berkata, cepat bawa aku ke kubur. Maka oleh karena itu kalau jenazah sudah beres diurus, jangan ditunggu lagi. So biasanya kita masih menunggu anak yang dari Surabaya belum datang, yang dari Medan belum. Padahal orang ini seolah-olah berkata, qaddimuni, cepat aku bawa ke kubur. Seolah-olah dia itu ingin cepat bertemu dengan Tuhannya. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia itu bukan orang yang soleh, dengan penuh penyesalan dia berkata, ya wailaha, celaka aku ini. Aina tadhhabuna biha, kemana aku bawa? Kemana aku ini dibawa? Kemana jenazahku ini dibawa? Nah, ini akan dialami oleh setiap manusia. Tidak pilih bulu itu nanti itu. Apakah dia itu ulama, apakah dia itu presiden, apakah dia itu apa saja, insinyur, semua. Maka oleh karena itu harus kita berhati-hati. Walaupun bagaimana tinggi kedudukan yang kita miliki, kekayaan yang kita sudah kumpulkan, semuanya itu tidak bisa memberi bantuan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu harta benda tidak bisa memberikan bantuan kepada kita. Sanak saudara pun tidak. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Oh, karena pangkat kita tinggi, lalu nanti Tuhan menunggu-nunggu. Tidak. Sebagaimana yang kita alami baru-baru ini. Bapak Ali Murtopo yang dianggap sebagai sutradara bagi pembangunan Orde Baru sekarang ini, kalau datang masanya, panggil terus. Tidak bisa bertahan itu. Ya, nah, jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita sekarang ini masih hidup. Mari kita bersiap-siap untuk menghadapi saat-saat itu. Maka oleh karena itu akidah kuatkan, ibadah tekun. Sebab nanti di akhirat yang akan mendapat perlindungan itu adalah yang pertama seorang pemimpin yang adil. Itu dilindungi oleh Tuhan. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dalam pertumbuhannya itu beribadah kepada Tuhan. Alhamdulillah, orang tua sangat bersyukur. Saudara-saudara adalah ahli masjid, jamaah Salman, rukuk sujud. Saudara ucapkan dalam sujud, yaitu mengagungkan Allah. Dan di waktu salat, saudara-saudara mengucapkan janji, na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi di samping itu ada saudara-saudara, sama dengan saudara-saudara juga mahasiswa. Dan mereka itu sanggup untuk hidup bersama dan tidak merasa berdosa. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini di kota-kota besar di mana banyak universitas. Hidup bersama dan tidak merasa berdosa. Sedangkan jangan begitu, memegang tangan wanita saja sudah tidak dibenarkan oleh agama. Sebab sabda Rasulullah, kamu pegang bara yang panas, tanganmu terbakar, kamu merasa sakit, itu lebih bagus daripada kamu memegang tangan seorang wanita
yang tidak halal bagimu. Nah, mulai dari sekarang ini bismillah, jangan pegang-pegang tangan wanita. Jangan kamu dekati perzinaan, itu artinya kita menjauhi. Jangan terpengaruh nanti oleh film yang pernah kita lihat, barangkali saudara juga melihat, Gita Cinta dari SMA. Pernah anda itu lihat? Jadi seolah-olah soal biasa saja bepergian dengan wanita berdua-dua itu. Itu yang ketiga, nanti syaitan. Akhirnya nanti terjadi hubungan di luar nikah, maka terjadilah apa yang disinyalir baru-baru ini di Jakarta, yaitu tiap hari 250 diadakan abortus provocatus, yaitu pengguguran yang dipaksakan. Barangkali ini adalah karena hasil hubungan di luar nikah dan anak yang dikandung tidak dikehendaki. Lalu ada istilah-istilah buat dokter tidak enak sekali, yaitu sarapan 1 juta. Sebab sebelum pergi bertugas ke tempat mereka itu bekerja, melakukan dulu abortus 1, 2, 3. Seorang membayar 350.000 sampai 500.000, kan lumayan itu, ya. Tetapi mereka sudah melanggar sumpah dokter, yaitu akan menghormati manusia sejak dari pembuahan. Hanya karena perbuatan beberapa orang korupsi dokter jadi tercela, padahal hanya beberapa orang yang melakukan itu, ya. Nah, inilah akibat daripada hubungan yang terlalu bebas, yang dikenal dalam bahasa barat Samenleven, yaitu hidup bersama. Sudah seperti suami istri saja, ya. Nah, kalau sekiranya nanti tidak sampai hati menggugurkan kandungan, ya ketahuan oleh orang tua, sudahlah nikah saja, sudah, ayo cepat nikah. Oleh bapak penghulu dinikahkan lagi. Itu artinya melegalisir perzinaan itu dengan cara begitu itu. Sebab orang yang berbuat zina itu seolah-olah merasa enteng, anda apa-apa. Berhubungan juga di luar nikah, kok nanti akan dinikahkan juga. Padahal apabila seorang jejaka yang belum beristri, seorang gadis yang belum bersuami melakukan perzinaan, dalam Islam hukumnya itu harus fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda, harus dipukul 100 kali masing-masing. Dipukulnya itu bukan dengan kayu kecil, kayu besar sebesar ini barangkali. 1 kali pukul juga sudah meliuk-liuk badan itu, apalagi kalau 100 kali pukul. Nah, sekarang ini dinikahkan, coba, kan dianggap enteng itu. Dan nanti pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, tidak apa-apa katanya. Kita berhubungan di luar nikah, toh nanti akan dinikahkan juga. Lalu dilihat surat At-Talaq ayat 4, di situ dinyatakan, wa ulatul ahmal ajalahunna ayadhna hamlahunna. Wanita yang hamil itu baru boleh dinikahkan sesudah anaknya lahir. Dan dalam hadis dinyatakan, la tuta'u hamilun hatta tadha'a. Jangan sekali-kali kamu menikahkan wanita yang hamil sebelum dia itu melahirkan bayinya. Nah, saya peringatkan kepada anak-anak muda, jauhkan diri dari perbuatan yang tidak benar. Dan begitu juga gadis-gadis, ya. Jangan nanti kalau sekiranya gadis-gadis datang ini diterima, datang ini diterima, datang ini, seolah-olah badan itu laris, ya. Malahan dengan cara begitu itu gadis-gadis itu dihina itu, ya. So, gadis muslimah itu adalah tempatnya di tempat yang mulia dan tidak boleh dipermainkan. Dan laki-laki, pemuda-pemuda harus menghormati wanita. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkata, An-nisa, an-nisa, wanita, wanita, aku titipkan kepadamu. Dan kalau sekiranya kamu ambil wanita itu menjadi istri, itu adalah amanat Tuhan. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Jadi tidak boleh dijadikan barang boneka itu, ya. Jarang permainan, barang permainan. Nah, inilah doa Nabi. Yang pertama, minta supaya agamanya baik, kedua dunianya baik, dan akhiratnya baik. Dan selanjutnya beliau itu berdoa, Allahumma waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Aku mengharap ya Allah supaya hidupku ini, umurku ini menjadi modal untuk beramal saleh. Jadi jangan umur itu dibuang-buang. Waktu harus dipakai sebaik mungkin.
Apa saja yang bisa kita kerjakan hendaknya merupakan amal soleh. Ada duri di tengah jalan, bismillah, kita kepinggirkan supaya nanti jangan ada orang yang celaka. Itu pun sudah merupakan amal soleh. Saudara-saudara menuntut ilmu, amal soleh asal dikerjakan karena Allah. Sebab memang perintah agama talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi tiap muslim, baik pria maupun wanita. Dan yang kelima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan ya Allah matiku tempat berakhirnya segala dosa. Jangan aku bawa nanti dosa ke akhirat, tetapi Engkau ampuni segala dosaku. Nah, mari kita pakai bulan Ramadan ini untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Tetapi sudah tentu doa yang lain pun tidak tertutup untuk disampaikan pada bulan Ramadan ini kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Barangkali ada di antara saudara yang ingin bertanya. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Dan kalau tidak ya kita usahakan nanti bagaimana cara mencari jawabannya. Ada barangkali di antara hadirin yang mau bertanya. Ya. 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 Kalau kita mau kawin, apakah kita berkenalan dulu? Ya. Ya. Memang di waktu ada seorang pemuda datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau nikah." "Dengan siapa kamu nikah?" "Dengan anak si Anu." "Sudah kamu lihat orangnya?" "Belum." "Lihat dulu, sebab nanti jangan kamu terbeli kucing dalam karung." Jadi boleh. Tetapi ya sekedar itu berkenalannya, ditanyakan kepada orang lain bagaimana akhlaknya. Sebab boleh nikah karena rupanya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tetapi kalau kamu pilih karena agamanya, kamu kan akan berbahagia. Begitu sabda Rasulullah. So kalau karena kecantikannya, itu selama dia itu masih cantik. Kalau dia nanti dapat penyakit, akhirnya kecantikan hilang, kita pun tidak bertanggung jawab lagi. So yang kita harapkan kecantikannya. Kalau sekiranya hartanya habis, kita tinggalkan. Tetapi karena agamanya, insya Allah agama ini tetap. Walaupun dia kaya, walaupun miskin, walaupun bagus, walaupun tidak, karena agamanya, maka itu akan tetap. Jadi pilihlah karena agamanya. Jadi berkenalan itu boleh, tetapi ada batasnya. Ada lagi yang lain? Ya. Mengenai kasus tadi itu seperti Amalia Wanita kan, saya lihat di film-film, apakah film detektif atau film apa ya, film barat itu kan kelihatannya seperti biasa gitu mereka melakukan dunia. Dan itu ditonton oleh berjuta-juta umat Islam di Indonesia. Terus saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya umat Islam gitu ya, kalau pemuda nonton film yang gitu ya. Ya, sekarang ini banyak sekali video ya yang beredar dan malahan dipertontonkan ke situ blue film, yaitu film-film porno. Dan bagaimana kalau sekiranya seorang pemuda muslim melihat film yang seperti itu? Ya. Nah, kita sekarang ini jangan mencari hukumnya melihatnya, tetapi dampaknya bagaimana. Nah, kalau sekiranya dampaknya ini negatif, merusak, itu tidak boleh, malahan haram hukumnya. Sebab menurut usul fikih, menolak yang merusak itu harus didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Ya, sebab ini salah satu yang menyebabkan rusaknya moral, rusaknya akhlak kaum muslimin, terutama pemuda-pemuda. Ya. Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan rekan-rekan sekalian, yaitu mengenai berjabatan tangan. Berhubung ini sudah mendekati hari raya, Ya. dalam lebaran tersebut biasanya ada bangsa kita itu bersalam-salaman baik wanita, Ya. sesama wanita maupun wanita sesama pria.
saya tanyakan, Iya. bagaimana hubungannya antara jabatan tangan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya? Iya. Sekarang ini ada pertanyaan, bagaimana ini? Lebaran sudah dekat nih, ya. Biasanya kita bersalam-salaman. Nah, bagaimana dalam hal yang seperti itu apabila seorang pemuda bersalam dengan seorang gadis? Ya. Biasanya kalau menurut adat kita kan begitu salamnya. Enggak begini seperti orang barat. Ya, sudah begini saja. Ya. Tidak sampai kena gitu tuh, ya. Ya. Tetapi kalau saudara misalnya pergi ke barat, memang sudah adat di sana, dan mereka itu di waktu menerima kedatangan kita, maka gadis-gadis atau wanita itu mengulurkan tangan. Ya. Nah, mengulurkan tangan itu masa kita akan ya diam saja, ya. Nah, bagi mereka itu merupakan suatu penghinaan, maka anggaplah ini sebagai suatu hal yang darurat. Salam. Tapi cepat lepaskan, jangan dibiarkan lama. Nah, kalau kita di Indonesia ya cukup begini saja, ya. Itu tadi dikatakan bahwa ada jarak. Apakah ada ketentuan mengenai jarak? Pokoknya 1 meter. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana jaraknya itu? Apakah 1 meter atau 2? Iya. Yang pokok jaraknya itu terserah kita, yang pokok jangan kena. Barangkali ada putri-putri yang mau bertanya. Siapa lagi? Ya. Ya. Bagaimana status anak yang dilahirkan di luar pernikahan? Dilihat dari segi kebersihannya, anak ini tetap bersih. Yuladu alal fitrah, dia itu dianggap suci. Kesalahan ayah dan ibunya tidak menjadi dosa bagi dia. Cuma masyarakat agak kejam dalam hal ini. Anak yang lahir dalam keadaan seperti itu dikatakan anak haram, anak zina. Maka dia itu menanggung beberapa macam beban yang berat, beban batin. Kalau menurut agama, si anak yang lahir di luar nikah ini bukan anak ayahnya. Maka oleh karena itu, kalau ayahnya misalnya Ahmad, kalau ini namanya Abdullah, tidak bisa dikatakan Abdullah bin Ahmad, tidak bisa. Jadi tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Maka oleh karena itu, dia itu tidak mempunyai hak waris. Apa sebab? Misalnya, dia tetap mengatakan saya ayahnya, saya yang menyebabkan ibunya hamil. Belum tentu. Sebab kalau seorang wanita sudah membiarkan diri, yaitu diperlakukan demikian oleh seorang laki-laki, tidak mustahil oleh laki-laki yang lain. Jadi anak yang lahir itu disangsikan. Siapa ayahnya? Maka oleh karena itu ditentukan dia itu tidak mempunyai hak waris. Dan kalau dia wanita, bukan ayah yang dianggap ayahnya, itu walinya. Dia nikah dengan wali hakim. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, lalu dikatakan lagi anak haram, anak zina. Jadi bagi dia itu merupakan beban batin yang sangat berat sekali. Sedangkan dia itu tidak termasuk yang berdosa. Dalam pandangan Islam dia itu tetap bersih. Dia bisa jadi imam, dia bisa jadi orang baik. Ya, nah, yang salah itu adalah ayah dan ibunya. Ada lagi yang lain? Jadi bagaimana tentang hal anak itu misalnya perempuan gitu, mau dinikahi oleh bapaknya yang semula itu gimana? Iya, iya. Kalau sekiranya anaknya itu adalah perempuan, ya, apakah ayahnya ini sebab tidak dianggap ayahnya dan dia tidak mempunyai hak waris, apakah boleh ayah yang dikatakan ayahnya itu nikah dengan dia? Gak bisa, sebab dia itu sudah jadi anak tiri. So dia itu kan kawin dengan ibunya. Nah, sekarang ini mereka tidak kawin, ya, tidak kawin. Apakah ini boleh? Ya, kalau menurut ketentuan boleh saja, sebab dia itu diragukan anak si A. Ya. Nah, sudah tentu si ayah ini ya pikir-pikir dulu, kan begitu. Siapa lagi tadi sini? Ya. Bagaimana Pak kalau misalnya menghindari pandangan pertama Pak? Ya. Ya.
Ya. Sekarang ini bagaimana menghindarkan supaya tidak ada pandangan pertama. Untuk menghindarkan pandangan pertama itu tutup mata pergi kemana-mana. InsyaAllah tidak ada pandangan pertama itu. Nah, tetapi yang tidak boleh itu pandangan kedua. Kalau sekiranya terlihat satu kali, cepat palingkan. Ya. Maka oleh karena itu, kalau sekiranya pandangan kedua yang dilarang, lalu ada yang bertanya, kalau pandangan pertama itu terus saja bagaimana? Nah, agama mengatakan cepat palingkan, tundukkan pandanganmu. Jadi kalau sudah melihat, tundukkan. Apalagi bagi wanita. Wanita tidak boleh sama sekali kalau sekiranya dia itu melihat seorang laki-laki. Ya. Ya. Iya. Dikatakan bahwa itu rahmat. Ya, rahmat itu kan bisa bermacam-macam, ya. Ada yang mengatakan Allah itu jamil wa yuhibbil jamal. Kalau sekiranya ada wanita cantik, kita kagumi. Kan itu memang menurut ajaran agama katanya. Tetapi itu harus ditempatkan di tempatnya yang benar. Ya. Jadi rahmat itu bisa bermacam-macam. Kalau sekiranya nanti merusak kita bukan rahmat lagi, itu laknat itu. Ya. Apa tuh? Ya, itu tidak dibenarkan oleh agama. Apalagi kalau sekiranya yang melihat itu laki-laki, lalu nanti wanita-wanita dengan jalannya bermacam-macam. Apalagi kalau sekiranya memakai pakaian-pakaian bikini misalnya, ya, atau you can see, ya. Nah, itu dilarang, tidak boleh, ya. Nah, kalau sekiranya yaitu busana muslim, itu sebaiknya anak-anak, ya. Sebab kalau sekiranya gadis-gadis yang dilihat bukan pakaiannya. Ya. Nah, begitulah agama Islam. Oleh karena itu orang mengatakan Islam itu kolot, ya. Padahal justru ini menghalangi jangan sampai terjadi hal-hal, ya. Sebab wanita menutup aurat itu sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Dan sudah sering saya katakan aurat itu artinya kosong. Di waktu orang-orang munafik diajak oleh Rasulullah ikut berperang, mereka itu berkata, "Ya Rasulullah, biar kami tidak ikut. Inna buyutana aurat." Sesungguhnya rumah kami kosong, aurat. Tidak ada penghuni. Rumah yang kosong yang mudah dimasuki, diganggu, dirusak. Jadi oleh karena itu wanita-wanita dalam pakaian tidak boleh memperlihatkan aurat, membiarkan dirinya kosong, dalam sikap pun harus. Jadi kosong di sini ini bukan hanya sekedar memakai kudung saja, bukan. Dalam sikap. Kalau ada misalnya seorang gadis, dia itu menjadi sekretaris, ya, sekretaris. Lalu dia bekerja di suatu perusahaan. Nah, ini bosnya sudah tua, ya, tapi uangnya banyak. Nah, lalu ini mau mengganggu. Nah, kalau dia itu memelihara dirinya, tidak membiarkan dirinya aurat, kalau ada surat-surat yang harus ditandatangani, Pak, ini surat. Bagaimana ini? Oh ya begitu. Ini bagaimana? Oh tidak, Pak. Nah, jadi tegas ucapannya. Nah, dia jauh berdirinya sedikit, ya, tidak dekat. Nah, itu artinya tidak membiarkan dirinya aurat. Tetapi sekalipun dia itu memakai kudung, lalu menyodorkan yang harus ditandatangani dari rumah, sudah memakai parfum. Oh ya, minyak wangi. 5 meter juga sudah terbau wanginya, ya. Sebab dari Paris ini. Lalu disodorkan, ya, ini Pak. Itu apa namanya sikapnya. Lalu di waktu sini nada tangan ini dia bersandar, ya. Walaupun sudah tua, nanti yang tua ini juga bisa, ya. Nah, ini artinya membiarkan dirinya kosong, ya. Jadi wanita-wanita dalam Islam itu kalau berbicara harus tegas, sikapnya itu harus tentu,
Dan pakaian itu harus baik. Jangan membiarkan dirinya aurat, kosong. Ya. Maka oleh karena itu sangat indah sekali kalau gadis-gadis memakai pakaian menutup aurat, anggun kelihatannya, berwibawa. Tetapi ada orang mengatakan, jangan, katanya masih gadis sudah berpakaian begitu, itu pakaian orang-orang tua itu. Ada yang berkata begitu ya. Sebenarnya tidak, malahan bertambah manis kelihatannya, asal diatur dengan baik. Nah, cuma sayang sekarang ini kalau mau pergi sekolah-sekolah negeri, ya mesti pakaian seragam. Pakai kudung tidak boleh. Ya. Nah, ini kita agak prihatin ini ya dalam hal ini. Sebab menghalangi kaum muslimin mengerjakan perintah agama itu termasuk laknat. Laknatullah ala zalimin. Laknat Allah bagi orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu yang melarang orang melakukan perbuatan-perbuatan atau perintah agama. Sebenarnya itu bukan politis itu. Ini ibadah. Dan menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, kita mempunyai kemerdekaan, dijamin untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita, dan menutup aurat itu adalah termasuk ibadah, bukan soal-soal politis itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pada anak-anakku gadis-gadis, pelihara diri. Jangan biarkan diri aurat, sebab bisa mengganggu masyarakat itu. Ya. Saya pernah baca dalam satu majalah, yaitu terjadi di Meksiko, ya. Ada seorang tua 75 tahun ke atas umurnya, naik bus, badan kurus, orang lain gagah-gagah, pemuda-pemuda bercakap dan sebagainya, dia ya ngantuk gitu ya. Tiba-tiba berhenti bus ini suatu tempat, naik seorang gadis belasan tahun. Pakainya itu dilihat dari atas you can see, dilihat dari bawah you can look at ya. Dia duduk di sebelah orang tua ini. Orang tua yang sudah ronta ini gagah lagi di waktu itu, ya. Akhirnya diganggunya gadis ini, coba diganggunya. Dia si gadis berteriak, dia ditangkap, dibawa kantor polisi, diadili, harus bayar denda. Nah, coba yang salah siapa sebenarnya ini? Ya. Lalu lintas bisa macet kalau sekiranya. Jadi disinilah letaknya keindahan Islam, ya. Sampai jam berapa ini ya? Sampai jam, ya sudah. Saya kira sudah jam 6 lewat malahnya. Maka mudah-mudahan kita dapat melakukan tugas kita dengan baik selama ibadah siam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.